Halo Ibu dan Bapak Guru Hebat. Perkenalkan saya Oka Mila Rika, CGP Angkatan 11 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada video ini akan menunjukkan demonstrasi kontekstual praktik coaching. Praktik coaching menggunakan alur supervisi akademik ini akan melibatkan 3 orang CGP. Saya sendiri berperan sebagai pengamat, dan 2 CGP lain akan berperan sebagai coach dan coachee. Berikut adalah praktik coaching yang telah kami lakukan. Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi Bu Oka. Gimana kabarnya pagi ini? Baik sekali Bu Oka. Baik, jadi Bu, sebagaimana sudah kita sempat obrolin kemarin, jadi hari ini saya akan mengamati sebagai observer Ibu bagaimana praktik coaching Ibu bersama rekan coachingnya nanti. Nah, sebelum kita memulai nanti praktik coachingnya, jadi yang pertama yang saya sampaikan itu adalah rubrik observasinya. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama Ibu, ada 3 kompetensi khususnya untuk guru penggerak ini di praktik coaching. Yang pertama adalah present, hadir secara utuh saat coaching. Kemudian bagaimana kita bisa mendengarkan secara aktif atau menyimak dengan seksama. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dari hasil kita menyimak itu kita bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kan seperti itu Bu. Nah, dari 3 kompetensi yang tadi saya sampaikan, kira-kira nih yang ingin Ibu kembangkan pada praktik hari ini itu yang mana? Baik Bu Oka, untuk pagi ini saya ingin berfokus pada mengajukan pertanyaan yang berbobot dulu. Karena dalam mengajukan pertanyaan bobot di sana ada beberapa indikator yang selalu ini saya terapkan bagaimana caranya mengajukan pertanyaan terbuka, kemudian bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Nah, hal inilah yang saya rasa masih perlu banyak saya latih untuk bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot apabila kita melaksanakan kegiatan coaching yang tadi sudah sampaikan Bu Oka, bisa hadir secara penuh juga dalam kegiatan coaching. Nah, terlebih ketika saya mengajukan pertanyaan itu, saya ingin memberdayakan coachingnya pada saat kegiatan coaching. Baik Bu, jadi kompetensi yang akan dikembangkan pada hari ini itu bagaimana Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan Ibu juga sudah tahu indikatornya, jadi bagus sekali. Jadi bagaimana kita membuat pertanyaan yang berbobot itu dari hasil kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, kan seperti itu Bu ya. Jadi selain nanti kompetensi yang akan dikembangkan, itu kita juga tetap tidak boleh meninggalkan 2 kompetensi yang lain. Karena ketiganya harus berjalan dengan selaras agar praktik coaching ini dapat menghasilkan hasil yang sesuai kita inginkan, kan seperti itu. Jadi selain yang tadi itu ada berfokus pada mengajukan pertanyaan berbobot, kan ada 2 lagi ya. Jadi hadir saat ini secara penuh, jadi present. Itu ada 2 rubrik penilaiannya. Jadi menunjukkan antusiasme ketika coaching. Jadi bagaimana Ibu mampu menyimak dan berfokus kepada coachingnya nanti. Kemudian gesturnya juga diperhatikan. Lalu selama proses itu fokus pada masalah. Jadi jangan dibiarkan coachingnya itu melebar kemana-mana seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu ada menyimak secara aktif atau mendengarkan dengan seksama. Itu untuk rubriknya itu bagaimana kita memberikan respon baik secara verbal maupun non verbal. Jadi bisa baik atau menyampaikan beberapa kalimat feedback atau kata kunci, juga dengan gestur anggukan yang seperti itu. Lalu juga bisa mencatat dan membuat rangkuman mencari kata kunci agar nanti bisa dari sana kita dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot sebagaimana kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Seperti itu, demikian rubrik hari ini. Bagaimana kira-kira Ibu? Baik, saya akan berusaha fokus pada indikator yang saya ingin kembangkan lagi. Kemudian saya juga tidak akan meninggalkan kompetensi lain yang sudah Bu Oka sampaikan kepada saya. Karena kan sejatinya kegiatan ini itu harus selaras semuanya Bu Oka ya. Jadi bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan baik. Baik, jadi kan ini akan berfokus pada kompetensi yang ingin dikembangkan. Kemudian, dari kompetensi yang ingin dikembangkan itu indikator ketercapaiannya seperti apa? Jadi kan kompetensi yang ingin dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, menurut Ibu, saat Ibu sudah mampu menguasai kompetensi itu dari coaching, indikatornya seperti apa? Saya
permasalahan yang disampaikan oleh coach sehingga dia bisa mencari solusi dan solusi itu muncul dari coachnya tersendiri gitu. Oke. Ya berarti sudah matang sekali nih Bu persiapannya. Kira-kira coachingnya hal ini siapa nih Bu? Baik, pagi ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Lurah. Pak Lurah. Iya. Oke. Pak Lurah, guru agama Hindu ya? Iya. Guru agama Hindu. Baik. Baik, kalau memang sudah untuk percakapan kita di awal ini Bu untuk membahas rubrik kira-kira cukup sekian dulu. Kita langsung mulai ke praktik coachingnya. Baik Bu, kita bisa panggilkan Ya. coachingnya. Sebentar, maka saya panggil. Baik. Selamat pagi Bu Ari, maaf mengganggu waktunya. Kira-kira hari ini bisa tolong saya tidak Bu? Baik, selamat pagi Pak Lurah. Kebetulan saya hari ini tidak ada jam kerja, jadi saya bisa membantu Pak Lurah. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Begini Bu, saya punya sedikit masalah dengan siswa saya. Sebenarnya ini dari sekian siswa, satu siswa ini sih yang membuat saya kebingungan Bu. Baik, kebingungan ini yang seperti apa Pak masalah siswanya? Jadi begini Bu, saya punya sedikit masalah dengan siswa saya. Saya sudah melakukan beberapa usaha untuk menangani siswa ini, tetapi sepertinya belum maksimal bisa saya selesaikan Bu. Oh, berarti jadi Bapak itu memiliki siswa yang bermasalah, kemudian Bapak sudah berusaha untuk menangani, tapi belum dapat menyelesaikan begitu Pak ya? Ya benar seperti itu Bu. Oke, begitu. Baik, kalau begitu, apakah perlu usaha ekstra dari Bapak untuk menangani masalah siswa tersebut? Kemudian apakah siswa tersebut memiliki masalah yang bermacam-macam sehingga tindakannya itu tidak tepat untuk mengatasi begitu Pak Lurah? Ya sepertinya seperti itu Bu. Soalnya di antara banyak siswa yang satu ini yang memang belum bisa saya selesaikan masalahnya. Seperti itu Bu. Baik, jika boleh saya tahu permasalahannya Pak Lurah, gitu nih, apa sih gitu masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut? Nah, jadi begini Bu, saya sudah punya beberapa catatan sih sebenarnya untuk siswa ini. Nah, jadi yang pertama, siswa ini sangat jarang sekali sekolah Bu. Di antara beberapa absen yang saya lihat, hanya sekali dua kali, bahkan seminggu itu hanya sekali dua kali saja dia sekolahnya. Nah, terus kemudian ketika saya hubungi anak ini, pengakuannya begitu Bu. Kadang dia bilang sakit, kadang dia bilang sedang ada upacara, kadang juga dia katanya lagi pergi dengan keluarganya keluar kota seperti itu. Jadi saya juga bingung sebenarnya ini anak apakah memang alasannya seperti itu atau bagaimana seperti itu. Jadi saya lumayan kesulitan untuk menghadapi anak ini. Oh, begitu, lumayan fleksibel sebenarnya ini masalahnya Pak Lurah ya. Itu berarti sejauh ini siswa Bapak itu selalu memberikan alasan yang bermacam-macam sehingga dia bisa ketidakhadirannya itu memiliki alasan yang kompleks begitu Pak Lurah ya, kalau bisa dikatakan. Terus apa yang sudah Bapak lakukan terhadap siswa tersebut? Jadi begini Bu, sebelumnya saya sudah pernah melakukan penanganan sih dengan anak ini, tapi kalau dipikir-pikir sepertinya anak saya ini memiliki kecerdasan yang lumayan, karena ketika saya tanya, ketika saya hubungi di melalui telepon, seperti itu alasannya bermacam-macam. Setiap hari itu selalu berubah alasannya dan kelihatannya sepertinya masuk akal Bu. Jadi membuat saya agak bingung seperti itu. Nah, waktu kemarin itu pernah saya panggil anaknya, kebetulan pas di sekolah. Saya sudah melakukan diskusi dengan anak ini, sudah saya berikan penguatan dan syukurnya anak ini sudah mau berubah Bu, sudah mau rajin lagi sekolah. Tapi hanya sementara, hanya semingguan saja. Habis itu kembali lagi seperti semula, kembali lagi tidak hadir dan lain sebagainya. Nah seperti itu, jadi saya malah jadi bingung lagi sekarang ini. Kenapa seperti itu? Kalau tadi Pak Lurah sudah menyampaikan beberapa tindakan yang dilakukan, saya rasa itu sudah luar biasa Pak Lurah ya, sudah melakukan restitusi, sudah melakukan pendekatan kepada anak-anaknya, itu sudah melakukan dedikasi yang tinggi sekali kepada siswanya. Tetapi apakah memang begitu Pak? Kadang tidak semua hal yang kita sesuai itu sesuai dengan prediksi kita begitu ya.
terus setelah Bapak melakukan restitusi tersebut, apakah bisa diceritakan tidak alasan siswa tersebut kembali jarang hadir ke sekolah? Nah, sejauh ini setelah saya melakukan restitusi, anak ini belum saya dapat ketemu lagi, Bu, karena kan seperti tadi yang saya sampaikan, anak ini belum dapat ke sekolah lagi, jadi masih menunggu itu. Tapi saya tidak kehabisan akal sih sebenarnya. Saya tanya ke teman-teman mereka, teman-teman anak ini. Jadi beberapa dari teman-temannya itu mengatakan bahwa sebenarnya anak ini rajin dia di rumahnya, Bu, tapi dia tidak sekolah itu karena ada satu alasan. Nah, alasan yang disampaikan oleh temannya itu ternyata anak ini dia bekerja, Bu, bekerja di malam hari. Malam hari itu bekerja sampai subuh. Nah, saya tanya dong, pekerjaannya apa? Kok malam kerjanya? Oh, ternyata dia katanya packing sayur seperti itu. Dia packing sayur, terus kemudian dini hari sekitar jam 2 jam 3 pagi itu dikirim ke tempat-tempat yang memesan seperti di hotel dan sebagainya. Nah, jadi ya wajar saja menurut saya kalau nanti setelah dia pulangnya paling jam 4 jam 5 pasti tidur lagi. Setelah tidur itu pasti bangun kesiangan dan tentu tidak sekolah. Nah, itu ya saya pikir. Terus kemudian temannya lagi bilang, oh ternyata anak ini memang tidak tinggal dengan orang tuanya karena kebetulan sudah tidak punya orang tua, jadi tinggal dengan pamannya seperti itu, Bu. Jadi solusinya saya masih memikirkan sih sejauh ini. Mudah-mudahan sih dengan apa yang saya lakukan dengan ibu ini bisa membuka pikiran saya nanti untuk menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi itu seperti itu, Bu. Kalau saya lihat kayaknya Pak Lurah dilema sekali menghadapi masalah yang disampaikan muridnya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat anak tersebut memiliki semangat yang luar biasa, Pak ya. Kalau tadi Pak Lurah sudah menyampaikan ceritanya, anaknya tidak memiliki orang tua, tinggal dengan pamannya. Kemudian bagaimana dia berusaha untuk mencukupi ekonominya sendiri, kan begitu Pak Lurah. Kalau kita lihat sebenarnya anak ini juga kreatif sekali, Pak Lurah, bisa memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian juga tapi tanpa kita sadari juga bahwa anak ini ternyata memiliki masalah ekonomi yang pada akhirnya mengesampingkan sekolahnya dia, kan begitu Pak Lurah ya. Nah, terus Pak Lurah sudah berapa kali melakukan restitusi terhadap siswa tersebut? Sejauh ini sih baru sekali, Bu, karena itu pun waktu beberapa minggu lalu, karena setelah itu memang anak ini tidak dapat sekolah lagi, jadi nggak bisa saya lakukan restitusi lagi. Tapi dari pengalaman itu harapannya saya sih bisa ketemu dengan anak ini lagi seperti itu, Bu. Jadi baru hanya sekali melakukan restitusi, kemudian belum dapat kesempatan lagi ya Pak Lurah ya bisa memanggil anak tersebut. Nah, kira-kira dengan keadaan seperti itu, situasi ideal yang Bapak harapkan ini seperti apa? Ya tentu saya ingin anak ini bisa mendapat haknya seperti teman-temannya yang lain, yang bisa bersekolah, mendapat pendidikan dengan baik, mendapat kesempatan juga seperti temannya yang lain, bisa menyelesaikan sekolah dengan baik tanpa adanya masalah-masalah yang dalam tanda kutip mengganggu pembelajarannya dia. Seperti itu harapan saya. Ya, benar sekali sebenarnya Pak. Baik, Bapak sejauh ini Bapak sudah menangani siswa tersebut dengan baik, kemudian Bapak juga sudah paham dengan situasinya, begitu. Nah, kemudian langkah penting apa yang kira-kira Bapak ingin lakukan untuk kegiatan selanjutnya? Jadi dari permasalahan ini harapannya, Bu, saya ingin menyelesaikan masalah anak ini dengan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain seperti itu. Jadi harapannya dengan adanya bantuan dari teman-teman yang lain, saya bisa menyelesaikan masalah anak ini seperti itu, Bu. Nah, itu udah Pak, bagus sekali kalau misalnya Bapak mau melakukan kegiatan berkolaborasi. Nah, dengan siapa kira-kira Bapak akan melakukan kolaborasi tersebut? Nah, sejauh ini saya baru melakukan kolaborasi dengan anak-anak, tapi kalau belum dikatakan kolaborasi sih, kan hanya sekedar bertanya saja. Tapi sejauh ini saya masih melakukannya dengan individu, dengan anak yang bersangkutan. Rencananya saya akan mengajak guru BK dan juga mengajak wakil kesiswaan mungkin akan saya libatkan. Terus kemudian harapannya ke depan saya bisa melakukan visit ataupun memanggil anak ini ketika nanti sudah bersekolah seperti itu. Nah, itu
itu sudah tepat sekali Pak Lurah untuk dilakukan. Nah, saya setuju jika Bapak mengambil langkah tersebut. Apakah menurut Bapak itu langkah yang tepat? Sepertinya menurut saya tepat Bu, karena setelah saya pikir tadi ternyata kalau kita melibatkan orang lain pasti setidaknya ada masukan-masukan, terus kemudian ada solusi-solusi yang bisa saya gali dari kolaborasi itu, dan setidaknya permasalahan anak ini bisa lebih cepat diselesaikan seperti itu. Baik, berarti Bapak akan melakukan kolaborasi. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan tersebut? Tentu saja saya ingin melakukan secepatnya Bu, karena semakin cepat kan tentu semakin baik, karena anak ini harus semakin cepat mendapat penanganan dan agar bisa bersekolah dengan baik seperti itu. Benar sekali Pak, jadi semakin cepat ditangani masalahnya, semakin cepat dapat solusi, jadi anak tersebut dapat juga bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Kemudian saya tunggu kabar baiknya nanti Bapak bagaimana proses restitusi dengan siswanya tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan Bu ya. Terima kasih, saya sangat berterima kasih sekali dengan Ibu hari ini, waktunya sudah meluangkan untuk saya. Jadi saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Saya juga akan melakukan audisi dengan segera, dan harapannya saya bisa nanti menangani anak ini dan kedepannya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu ya. Baik Pak, semoga kegiatannya berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik nanti. Oke, baiklah. Yang pamit. Ya, Terima kasih ya. Baik Bu Ari, jadi tadi saya sudah menyimak ya, jadi percakapan yang sangat luar biasa sekali. Jadi saya berterima kasih sekali nih kepada coachnya ya. Jadi sudah mau berbagi seperti itu, kemudian bersama-sama mencari solusi. Nah tadi saya lihat topiknya itu lumayan menarik ya. Sepertinya coachnya ini sangat perhatian kepada siswa, jadi dia sangat detail seperti itu. Ini adalah masalah siswa terkait dengan absensi. Katanya jarang sekolah dengan alasan yang bermacam-macam setelah ditelusuri kan gitu. Nah sekarang kita kan lanjut Bu perbincangannya ke pasca observasi seperti itu. Fokusnya adalah untuk melihat kompetensi yang tadi ingin Ibu kembangkan. Nah sekarang saya tanyakan dulu bagaimana ini perasaan Ibu setelah melakukan praktik coaching dengan Pak Lurah? Baik, perasaannya senang sekali Bu Boka, jadi bisa melakukan praktik coaching dengan Pak Lurah tadi. Jadi juga dari awal itu komunikasinya sangat hangat sekali. Jadi saya juga merasa lega gitu bisa melaksanakan praktik coaching dengan Pak Lurah. Baik, jadi lega dan senang Bu ya. Oke. Nah, jadi syukurlah Bu kalau memang sudah apa yang Ibu harapkan itu di praktik coaching ini berjalan dengan lancar dan baik. Nah, sekarang terkait dengan kompetensi yang akan Ibu kembangkan seperti itu. Kira-kira bagaimana Ibu terkait dengan mengajukan pertanyaan yang apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu? Tadi di awal proses coaching saya juga sudah mulai menyimak gitu ya, hadir dengan penuh apa yang disampaikan oleh coach tadi. Kemudian dari hasil menyimak dan beberapa apa yang disampaikan oleh coach, saya sudah menuliskan kata-kata kuncinya Bu Oka, kemudian bisa mengajukan dari kata kunci itu saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot dan dari apa yang disampaikan oleh coach tadi. Nah dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu saya mampu menuntun coachingnya lagi untuk bisa menggali potensi yang dia miliki seperti itu Bu. Baik, saya juga sudah menyimak Bu ya dengan seksama tadi. Jadi apa yang Ibu sampaikan memang sudah benar sekali. Sekarang saya mohon izin Ibu untuk menyampaikan hasil observasi saya seperti itu. Saya sudah mencatat ini beberapa poin-poinnya. Jadi secara umum Bu, menurut saya yang paling penting kan alur ceritanya dulu itu sudah jalan semua Bu. Jadi dari pertama menetapkan tujuan itu, dari pertama disampaikan masalah oleh Pak Lurah, itu Ibu sudah memfokuskan kepada tujuannya ini apa sebenarnya pembicaraan ini. Selanjutnya dari apa yang disampaikan, jadi sudah kelihatan sekali Ibu mendengarkan gitu dengan seksama, baru kemudian mendalami kasus yang disampaikan oleh Pak Lurah seperti itu. Selanjutnya setelah paham ini kira-kira apa yang sudah dilakukan, apa-apa saja kendala-kendalanya, mulai mencari solusi. Nah di sini memang sudah nyata Ibu tidak memberikan
solusi kepada Pak Lurah, kan itu penting Bu ya. Jadi Ibu mengajukan pertanyaan bagaimana biar coachingnya ini yang menggali nih kira-kira yang belum saya lakukan yang mana, yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki sedikit masalah ini apa-apa saja. Itu sudah bagus sekali Bu. Jadi saya sudah catat itu, kemudian Ibu juga sudah menuliskan kata-kata kunci. Jadi mendengarkan dengan seksama sudah, hadir secara penuh tentu saja, karena kalau tidak hadir secara penuh, Ibu tidak bisa mengajukan pertanyaan yang nyambung gitu dengan Pak Lurah ya. Tadi bagus sekali sudah saya lihat. Kemudian Ibu juga sudah menuntun untuk memberdayakan coaching. Nah, jadi sudah hadir seutuhnya, sudah lengkap ini Bu rubriknya, sudah bagus. Nah, kemudian dari hasil tadi yang sudah bagus Bu ya, dari saya sih lancar dan udah top gitu. Kalau menurut Ibu juga sudah bagus, kira-kira ada tidak Bu kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan lagi lebih lanjut seperti itu? Baik, terima kasih pertama Bu Oka atas umpan balik yang diberikan kepada saya terkait dengan kegiatan coaching saya pagi hari ini dengan Pak Lurah. Untuk selanjutnya saya ingin terus mengasah kemampuan coaching saya, terutama dalam bidang supervisi akademik Bu Oka, dengan 3 kompetensi yang sudah disampaikan tadi, di mana yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mampu mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan tujuan menciptakan proses coaching yang kreatif. Kemudian saya juga penasaran dengan kompetensi-kompetensi yang lain seperti itu. Oh iya, benar Bu, saya setuju karena kan kalau kita belajarnya hanya 3 kompetensi ya, tapi sebenarnya kan ada beberapa lagi. Sepertinya Ibu sudah punya rencana khusus ini. Kira-kira dalam waktu dekat Bu, rencana tindak lanjutnya apa nih kira-kira? Pastinya saya akan terus melakukan praktik ini Bu Oka, kemudian bersama dengan rekan-rekan melakukan supervisi akademik nantinya menyampaikan paradigma berpikir coaching sehingga bisa dipahami bersama gitu, tidak hanya saya sendiri begitu ya Bu Oka. Serta saya akan terus mencari informasi dengan tentang kompetensi-kompetensi coaching yang ada seperti itu. Oke, jadi rencananya pun ini sudah matang Bu ya. Jadi terus latihan memang, kemudian supervisi akademik ini kan karena kita akan lakukan bersama ya. Jadi sepertinya perlu bagaimana kita memiliki pemahaman yang sama gitu ya Bu ya. Nah, baik. Jadi dari sekian rencana ini saya tertarik sekali nanti Bu setelah Ibu melakukan beberapa progres, nanti kita bisa ngobrol lagi lebih lanjut. Kira-kira sudah apa yang dicapai, ada kendala atau tidak? Seperti itu Bu. Nah, setelah semua obrolan panjang kita ini cukup lama, ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Sepertinya cukup kan. Nanti kita lanjutkan. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, kalau seperti itu luar biasa sekali Bu progres hari ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Ibu khususnya dan juga Pak Lurah. Jadi nanti saya berharap obrolan kita selanjutnya bisa menemukan hal-hal baik yang bisa membuat kita bersama lebih maju ke depan. Seperti itu. Terima kasih Bu Oka ya. Terima kasih kembali Ibu Adi. Semoga menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.